Yoi, what's up bro, balik lagi bersama gue di Motovlog Nekat. Kali ini gue mau COD barang. Gue dibeliin barang sama orang. Nah, orangnya itu tidak bisa mengirim karena tidak ada ongkos buat mengirim barangnya. Jadi gue berinisiatif buat COD-an aja. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu guys, supaya selamat sampai tujuan dan tidak ada halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Gimana guys, kalian nggak kerasa ini puasa udah ke-8 aja ya kan, udah seminggu lebih. Semoga diberi kelancaran dari dari awal sampai akhir supaya tidak ada yang bolong. Kalau misalkan ada yang bolong ya dibayar. Susah banget ya kan, dibayar nanti pas udah nggak puasa gitu kan, di sahur lah istilahnya kalau bahasa gua ya kan. Jadi kalau misalkan yang bolong mungkin ada halangan sakit, atau kalau misalkan yang perempuan tuh head ya kan, itu urusan mereka lah. Yang penting kalau misalkan kita yang nggak berhalangan buat puasa, diwajibkan lah. Kapan lagi ya kan, setahun pun ya, sebulan sekali gitu kita puasa. Toh juga ini habiskan kita puasa tuh jadi merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang mampu gitu. Kita menahan hawa nafsu dan pokoknya lebih mengontrol diri kita masing-masing. Oh ya guys, jadinya kita tuh gua menghimbau buat diri gua sendiri dan untuk kalian gitu ya kan. Kalau misalkan kemana-mana udah dah bye-bye dah, baca doa ya kan, supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena gue ngalamin sendiri bro, jadinya gini. Kan gue waktu itu udah ngevlog ya kan, dari Cibinong ke Banjar gitu. Gue udah ngevlog enggak, dari Banjar ke Cibinong. Gue berangkatnya nggak masuk, baliknya gue ngevlog. Jadi itu gue dari Silak yang lewat. Dari Banjar gua ngevlog 2 kali ganti baterai, itu habis tuh pokoknya mati sampai Bandung. Nah di situ mati tuh kamera gua, habis baterainya. Balik sampai rumah gua edit terus jadi 2 video. Masih ada lagi beberapa video yang gua edit, cuman gua memorinya itu gua taruh HP karena gua akhirnya pakai HP kan. Terus seiring berjalannya waktu, gua kan balik tuh ke mana, ke Lampung ya kan. Nah dalam gua balik ke Lampung itu pokoknya tuh berangkat tidak direncanakan lah, dadakan istilahnya ya. Dan gua juga hatinya nggak plong gitu, nggak serak aja mau berangkat gitu kan. Terus gua akhirnya kan, gua dalam 1 hari itu gua tuh dari pagi sampai malam tuh pergi bro, nggak di rumah, nggak istirahat, nggak mempersiapkan diri buat berangkat gitu, buat jalan jauh lah, nggak packing lah. Karena orang tua gua tuh, bokap gua nyuruhnya berangkatnya malam, padahal gua besok ya kan. Karena gua berangkat lah malam, gua sampai rumah dari gua pergi itu malam, terus langsung gua berangkat ke Lampung ya kan, persiapan segala macem. Nah mobil yang gua naikin itu bisnya itu cuy, bukan yang biasanya. Kalau gua yang biasanya naik tuh Prima Jasa ya kan. Kalau misalkan gua naik Prima Jasa aman dah, udah aman, murah lagi, cepet lagi, enak pokoknya. Jiwa-jiwa miskuinku tergoda gitu kan, terlampiaskan gitu. Udah murah, nyaman, cepet lagi kan, enak pokoknya kalau naik Prima Jasa tuh buat kalian ya. Iya. Nah habis kayak gitu udah tuh set aja, bukan naik yang itu, soalnya Prima Jasa tuh batas jalannya tuh kalau misalkan dari Kampung Rambutan tuh jam 9 cuy. Nah jam 9 gue itu sampai sana nggak jam 9, jam 10 aja gue. Jadinya Prima Jasa udah nggak ada, gue naik mobil lain kan. Keadaan capek, pikiran juga kan, gue pokoknya banyak masalah lah. Udah gue jalan pokoknya jalan tuh nggak tenang lah. Gue baca doa juga ya, kayaknya sih udah baca tuh, cuman mungkin kurang yakin aja gue kan. Biasanya gue pokoknya antisipasi banget dah. Mana lagi? Antisipasi banget. Kalau misalkan perjalanan jauh tuh yang paling utama tuh dompet sama HP tuh gue inget-inget terus. Nah ini tumben-tumbenan pas kemarin itu gue nggak inget cuy,
nggak inget, pokoknya udahlah jalan aja, yang penting gue sampai tujuan kan. Terus gue sampai lah kan dari Kampung Rambutan ke Merak. Gue sampai Merak, gue beli makan kan, pokoknya nggak ke planning lah itu, nggak ke planning. Pas habis kayak gitu gue beli makan, tapi udah gue bayar belum gue apa namanya, belum gue ambil. Belum gue ambil kan, akhirnya gue ke kamar mandi dulu karena gue kebelet BAB. Kejadian dulu Grek. Kok nggak ada? Mana lagi? Ini gue mau nemuin orangnya yang kata COD guys. COD apakah kita? Oh ini. Ini Ting. Mana dia? Ah, ini. Ya. Makasih ya. Iya. Maaf kerepotin. Pulang ya. Iya. Nah, tadi udah kita COD-nya guys. Jadinya itu kayak bucket gitu, bucket atau buket lah. Pokoknya COD-an lah. Sekarang kita lanjut yang tadi kan. Jadi tuh pas gua setelah ngambil makan kan, gua buru-buru tuh. Karena gua terbelet panggilan alam ya kan. Jadi apa, mau berak gitu gua. Di mana? Di bis tuh, buset dah. Pokoknya udah kebelet banget dah, udah sampai, gue buru-buru kan, gue lapar, gue ke warteg, habis ke warteg, set, gue ke warteg kan, warteg beli apa namanya, pesen makan doang. Nah udah, tapi nggak gue ambil, gue ke kamar mandi. Pas di saat gue perjalanan ke kamar mandi nih, saat gue jalan ke kamar mandi, jadi itu gue jalan di pinggir-pinggiran. Kalau misalkan kalian yang biasa lewat Merak tuh, jadi ada yang jalannya yang lewat tempat jajaran orang makan-makan, ada juga yang tempat jajaran orang makan tapi yang nasi goreng yang sebelah kanan. Nah gue lihat yang sebelah kiri itu jajaran kayak jajar situ tukang-tukang makan kan. Gue jalan set ke jalan, di situ ada yang gelapnya, nanti dulu Pak. Nah di situ ada yang, jadi itu ada tempat dagangan tapi gelap, nggak ada lampunya ya kan, nggak ada lampunya. Tiba-tiba terjadilah di situ tragedi Bung. Iya, jadi gue ditanyain kalau misalkan kita biasa jalan-jalan gitu kan, banyak calo sih kan ya, ditawar-tawarin kan mobil, ayo bang, ayo ini langsung apa namanya, mobilnya langsung. Gue bilang aja gue di janjian, kata gue kan. Jadi gue turun dari di Bakau tuh, gue emang udah janjian. Ayo bang, ada kali berapa menit gue digangguin tuh, kanan kiri belakang. Nah yang kanannya itu pokoknya rese banget, pokoknya kan orang jadinya, jadi ke orang kanan kiri sama belakang kan. Set rese itu orang yang gangguinnya. Jadi satu orang mengalihkan pembicaraan dan satunya lagi dia beraksi, set aja. Jadi tuh HP sama dompet gua tuh di kantong sebelah kanan. Nah anehnya, ya alhamdulillah bukan aneh ya, jadinya yang diambil tuh HP gua doang cuy. Jadi HP gua diambil, di situ ada memori vlog gua cuy. Dan tumben-tumbenan gua itu memorinya itu nggak gua cabut, gua biarin aja di HP kan. Pikir gua kalau misalkan lagi iseng gitu di Lampung, gua lanjutin editan gua. Ini enggak gitu kan. Nah udah kayak gitu, gua di situ belum sadar tuh.
Nah, setelah dari apa namanya, wow, mau kemana lagi dia? Ah, kampret, kampret. Pelan banget bawa mobil. Nah, habis kayak gitu udah tuh. Gua tuh di situ belum sadar, gua sadarnya setelah dari lewat situ terus ke kamar mandi. Nah, setelah dari balik kamar mandi, nah gue di situ baru kan mau ngecek mau HP gitu kan, ngeliat jam berapa gitu, gue sampai situ kan. Kan gue ngabarin bokap gue kan. Set aja. Gue mau ngecek HP, anjir kata gue. HP gue hilang. Nggak ada kan, adanya dompet doang. Akhirnya gue balik lagi, gue samperin orangnya, masih ada orangnya tuh. Set, gue tanya-tanyain kan. Situ, mana HP saya kata gue. Cekcok kan gue di situ, akhirnya cekcok. Anehnya apa namanya, gua tuh malah tolongin sama orang itu cuy, asli pinter banget pokoknya, pinter banget pokoknya. Jadinya gua tuh kan gua kelihatan panik gitu kan, orang mengundang keramaian mungkin, akhirnya sama dia tolongin, yuk sini saya bantuin lah dicariin kata dia. Dicariin, gua dianterin kan naik motor, gua pikir bener-bener nyari, nggak taunya gua malah dianterin ke pelabuhan. Langsung gua dianterin ke pelabuhan Loket tuh. Dari situ gue dikasih nomor kan sama dia, nanti kalau misalkan ada apa-apa kontak lah ke dia, semoga aja HP gue ketemu. Udah beres dari situ gue jalan beli apa namanya, beli karcis. Setelah gue beli karcis, udah tuh gue naik ke kapal. Bingung tuh gue di situ. Nah, akhirnya gue berinisiatif untuk ngontek bokap gua lewat orang. Nah, di situ ada orang baik banget pokoknya. Gua di situ minta tolong kan buat ngontek bokap gua, minjem HP-nya, beres gua kontak. Terus gua keingetan yang kata gua minta nomor tadi kan, yang kata nolongin gua, padahal dia tuh jambretnya, padahal dia tuh copetnya. Nah, gua coba dicek kan. Gua coba cek telepon gitu, ternyata dong tidak aktif nomornya. Itu sudah terjadi tersangka, bahwa dia itu tersangka cuy. Kalau misalkan dia beneran, dia bukan yang ngambil, dia ngasih nomor itu aktif, ini ngasih nomornya tuh nggak aktif. Nah, dari situ kenapa gue tidak upload lagi, padahal gue ada vlog di situ tuh, ada memori gue banyak vlognya, mau gue lanjutin, ini nggak jadi kan, sialan emang. Jadi tapi dari situ gue dapet hikmahnya. Dari situ iya, nggak lihat kanan kiri dong. Dari situ gua dapat ambil hikmahnya, bahwasannya kita kalau misalkan kemana-mana tuh harus hati-hati dan berdoa. Terus satu, yakin pokoknya kita tuh kalau misalkan jalan guys, kalau misalkan kita kemana-mana tuh yakin sama perjalanan kita, jangan ragu-ragu. Kalau misalkan ragu-ragu ya kayak gini, kayak gua kejadiannya gitu kan, pokoknya nggak baik lah gitu. Dan gua sekarang ada HP baru kan, terus memorinya tuh jadi dari antisipasi gua, pokoknya setelah ngedit gua copy ke HP, habis copy ke HP gua langsung simpen lah memori gua, pokoknya jangan sampai kejadian lagi dah. Pokoknya gua jaga baik-baik barang yang gua punyai gitu. Satu, bersyukur, gua kemarin ditegor aja kan sama yang di atas tuh, kurang bersyukur gua telah atas apa yang telah gua miliki gitu. Ya kita sebagai umat manusia gitu, gue sih hanya mengingatkan untuk diri sendiri dan untuk yang mendengar vlog ini ya kan, sesulit apapun kita, di dalam fase apapun kita, haruslah kita bersyukur, karena semua itu nikmat yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa cuy. Tadi gue jalan tuh jam berapa? Jam 12 pokoknya tuh. Nih kelihatannya kalau misalkan di kamera mah nggak tahu ya, tapi ini nggak panas kayak biasanya loh, pokoknya mendung. Dari kemarin tuh hujan terus, hujan bray. Gue lihat aja becek. Ini gue aja belum sempet cuy nyuci motor, karena gue niatan gue tuh anjrit. Niatan gue tuh kalau misalkan gue cuci, gue bawa jalan, ya kotor lagi, menyedihkan dong. Hujan, kita capek-capek apa namanya nyuci gitu, hujan. Makanya nanti sore aja nyuci motornya. Cukup sekian vlog dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Jangan lupa di like, comment, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak merugikan kalian, subscribe aja ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di vlog selanjutnya.